masih bersama saya Budiman Tanurjo di satu meja The Forum. Saya ke Gubernur Bali, Wayan Koster. Pak Wayan, jadi bagaimana situasi Bali ketika sudah penularannya sudah melebihi dari Delta, tetapi kemudian penerbangan internasional dibuka, akan banyak aktivitas di Bali, menyambut MotoGP dan lain sebagainya. Ini apa yang akan dikerjakan oleh pemerintah Provinsi Bali, Pak Wayan? Pertama gini Mas, mengenai kasusnya dulu, perkembangan kasus. Kalau melihat kasus tahun 2021 varian Delta dibandingkan dengan kasus di awal tahun 2022 ini varian Omicron, pada tahun 2021 kasus puncaknya itu pernah mencapai mendekati 1950-an. Oke. Nah sekarang 2021 kita dapat atasi dengan baik berkat arahan Bapak Menteri, Pak Menteri Kesehatan terutama sekali. Dan sekarang kita sudah masuk di tahun 2022, ternyata varian Omicron sudah terjadi di Provinsi Bali yang kira-kira itu muncul pada saat libur akhir tahun 2021 sampai awal tahun 2022. Jadi awal tahun itu ditutup harus balik itu tanggal 8 Januari. Sekarang udah melampaui Delta ya Pak Wayan ya? Apa? Sudah melampaui Delta ya? Sudah. Saya sudah memperkirakan 2 minggu, 3 minggu sejak tanggal 8 Januari itu diperkirakan akan terjadi peningkatan kasus. Betul adanya, naik kasusnya. Pada tahun 2022 ini, itu di awal tahun, tanggal 1 sampai tanggal 14 itu masih 1 digit. Kemudian tanggal 15 sampai tanggal 25 itu 2 digit. Kemudian tanggal 26 sampai tanggal 2 Februari itu 3 digit. Dan sekarang 4 digit. Sampai sekarang sudah 4 digit. Oke. Hari ini kasusnya 2.556. Yang sembuh 350, yang meninggal 13. Tapi Pak Wayan, sekarang udah 4 digit ya, udah 4 digit. Tapi kan dengan dibukanya penerbangan internasional ke Bali, bukan itu potensi melonjaknya akan kian tinggi? Itu manajemen yang terpisah. Apa artinya manajemen yang terpisah itu Pak Wayan? Yang muncul kasus sekarang ini itu adalah sumbernya domestik. Oke, kalau dari luar negeri bakal masuk, apakah bukan berpotensi untuk melonjak lagi? Potensi tentu ada, ya. Tapi kita lihat case per case. Penerbangan di Bali internasional kan baru mulai tanggal 3 Februari yang lalu. Dari Narita penerbangan Garuda. Itu terisi 12 orang. Satu grup adalah WNA 6 orang dan satu grup adalah WNI 6 orang. Yang WNA itu negatif semua, yang WNI ada 1 positif tetapi sudah diisolasi terpusat di hotel di villa, villa yang tersendiri, jadi aman. Yang lain negatif itu masuk ke hotel yang memang sudah bubble, jadi tidak ada masalah di situ. Nah setelah itu akan masuk lagi tanggal 16 SQ diperkirakan akan masuk, dan saya sudah mendapat surat resmi dari SQ akan datang tanggal 16. Nah kita lihat dulu sekarang yang akibat dari penerbangan internasional ini menurut saya sampai saat ini belum ada. Belum ada ya? Karena sudah terlokalisir di situ. Satu di hotel yang di bubble, yang kemudian yang kedua adalah yang di isolasi terpusat. Nah, perkembangan sekarang ini adalah semata-mata interaksi domestik. Ya, baik Pak Wayan. Dengan baik sesuai dengan protokol kesehatan yang ada. Gitu. Baik Pak Menteri Kesehatan Pak Budi Gunadi Sadikin, salah satu isu yang juga mencuat ini soal tracing. Ini gimana problem tracing? Apakah ini menjadi kendala juga untuk menemukan orang-orang yang terpapar Omicron atau seperti apa Pak Menteri? Pak Menteri? Tracing itu kan maaf tadi di mute. Tracing itu kan standar WHO-nya 1/30. 30 orang kontak erat harus di-trace dalam waktu 72 jam. Nah, pengalaman yang kita lihat di negara-negara lain, karena kasusnya naik tinggi sekali, tracingnya ketinggalan.
Jadi saya juga merasa bahwa tracingnya nanti jujur ya dengan segala karena nanti akan ketinggalan. Ketinggalannya kenapa Pak Menteri sebetulnya? Kenaikan kasusnya tinggi sekali. Oke, nggak ngejar ya? Karena kasusnya tinggi sekali dan cepat, dan pengalaman juga banyak tracer dan petugas kesehatan yang kena. Jadi kita sudah mempersiapannya dengan apa? Kita mengambil approach, balik lagi kalau ada yang kena, ya udah kita taruh di isolasi mandiri di rumah saja. Ya. Nanti kita asumsikan saja satu kelompoknya sudah kena semua. Jadi kalau bisa kelompok itu sudah diisolasi di rumahnya aja. Karena banyak sekali klaster rumah tangga yang kita lihat terjadi. Oke, baik. Tanpa tes kita sudah ambil kesimpulan seperti itu. Baik, Hermawan, ini salah satu problemnya adalah tadi diakui oleh Pak Menkes bahwa karena lonjakannya begitu tinggi, tracingnya agak ketinggalan. Gimana menyelesaikan problem ini? Ya, memang itu adalah situasi logis ya, ketika kasus seperti Omikron yang kecepatannya 5 kali lebih cepat dari Delta pasti membutuhkan kapasitas dan intensitas dari tenaga tracer. Yang paling penting sekarang adalah kampanye untuk voluntary ya, adanya kesukarelawanan kembali oleh tenaga kesehatan yang dulu juga sempat dimintakan bantuannya dari aparatur TNI Polri untuk membackup tracing. Ini harus juga dikembalikan supaya tracing itu terarah dan efektif secara substantif, tetapi juga kapasitas volumenya itu bisa naik. Paling tidak kalaupun tidak mampu mengejar kecepatan kasus, paling tidak ini bisa meminimalisir atau melokalisir resiko-resiko pada komunitas yang memang terjadi lonjakan yang sporadis. Nah, ini yang kita tujukan dalam jangka pendek ini kan flattening the curve atau pelandaian kurva. Karena kalau menembus 300.000 lebih, itu sesungguhnya sudah mulai terjadi tanda-tanda akan hospitality yang tinggi. Dan pada akhirnya kalau menembus 500.000 seperti kasus Delta dulu, bisa jadi kita mulai ada kepayahan di vaskes. Karena bagaimanapun ringannya kasus Omikron, tetap saja kalau volume kenaikan kasus secara sporadis, resiko untuk mereka yang bergejala sedang atau berat akan bertambah. Nah, inilah yang memang kita harus hindari dengan kecepatan dan intensitas dari tenaga testing dan tracing ini. Jadi Mas Budiman, kita tidak bisa menyepelekan tenaga tracing walaupun memang kita tahu akan ketinggalan. Dan ini memang fakta seluruh dunia seperti yang disampaikan Pak Menteri. Tetapi tetap upaya terbaik atau best effort harus dilakukan untuk mengembalikan kemampuan ini agar lebih terarah, agar resiko di berbagai wilayah bisa dilokalisir, supaya tidak terjadi secara nasional sporadis yang menyebabkan kepayahan di vaskes apabila tidak terhindari atau tertangani dengan baik, Mas Budiman. Baik, Prof. Chandra, jadi saran atau masukan dari Prof. Chandra untuk pengelolaan tracing ini apa? Kelemahannya di mana dan apa yang perlu diperbaiki, Prof. Chandra? Kalau saya ada usul konkret tentang tracing ke depan dan tracing ke belakang. Contoh ilustrasi pada waktu kejadian di Krukut ada satu kasus, kemudian ditelusuri kepada siapa dia menularkan. Kemudian beberapa RT di katakanlah semacam mikrolog di tempat itu satu hal. Dan itu seperti tadi sudah dibicarakan mungkin tidak terlalu mudah men-trace kepada siapa orang itu menularkan. Tapi harus diingat bahwa orang ini kan juga tertular dari seseorang. Jadi kita selain trace ke depan kepada siapa dia menularkan, juga harus trace ke belakang dari siapa dia tertular, agar si penular awal ini ketahuan dia juga menularkan ke siapa lagi. Karena kalau tidak, seperti tadi Pak Gubernur sampaikan, kan memang sekarang sebagian besar sudah terjadi transmisi lokal isunya. Yang luar negeri sudah agak lebih bisa dikendalikan. Nah, jadi kalau tracing juga perlu dilakukan tracing ke depan dan juga tracing ke belakang. Dan yang kedua, saya menggarisbawahi yang Pak Hermawan sampaikan, memang harus ada kesadaran juga dari masyarakat. Untuk kalau ada bukan mau dites atau dan sebagainya, dan juga memberitahu kepada orang yang berkontak dengan dia bahwa dia sakit, itu hal yang penting untuk membantu petugas tracer supaya bisa berjalan bersama-sama dengan kegiatan yang ada di masyarakat. Oke, baik Prof. Chandra. Pak Menteri Kesehatan, jadi tracing yang lebih terarah, ini problemnya pada kekurangan tenaga tracernya atau problemnya di mana Pak Menteri? Pak Budiman, maaf ya kalau saya boleh menjawab. Yuk. Strategi penanganan pandemi ini kan ada 4. 3 di hulu, yaitu protokol kesehatan. Nomor 2 surveillance, termasuk testing tracing tadi. Nomor 3 vaksinasi. Itu untuk orang harus dijalankan berbarengan. Yang keempat adalah terapeutis perawatan di belakang kalau sudah kena. Pak, sekarang kita dalam waktu 2 minggu akan naik cepat dan sangat tinggi. Jadi kita not talking about teori, kita harus practice for the next 2 weeks. Mana effortnya yang paling make sense, yang paling besar dampaknya secara praktis untuk kita lakukan. Kalau saya ditanya, saya akan bilang nomor 1 prokesnya. Pakai masker, kurangi kerumunan. Itu nomor 1. Nomor 2, saya akan kejar
vaksinasi. Vaksinasi. Kenapa kita udah lihat yang berat yang masuk di dapat ventilator itu 60%, 70% belum divaksinasi atau tidak lengkap. Yang meninggal kita lihat di seluruh rumah sakit kita sekarang ada 400-an gitu ya. Yang meninggal 60%, 70% itu tidak ada vaksinasi. Daripada kita fokus ke 10 hal yang kita lakukan dalam 2 minggu, nggak mungkin waktu dan effort kita cukup, kita fokus ke 2 hal itu saja. Satu, beresin prokesnya, pakai masker dan kerumunannya dikurangi. Yang nomor 2, percepat vaksinasi, terutama untuk vaksinasi lansia, karena itu yang paling berisiko paling besar. Itu yang kita kejar. Karena waktu kita cuma 2-3 minggu. Waktunya terbatas. Pak Wayan Koster, kalau posisi Bali sekarang itu kan jadi sorotan karena tingkat hospitality-nya kan cukup tinggi ya Pak Wayan ya. Tapi gimana sih gambaran konkret situasi penanganan di rumah sakit di Bali khusus untuk varian Omicron? Tapi jawabannya setelah jeda berikut ini.